Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini saya masih bersama Mas Arifin Soleh dan saya Iwan Gunawan membawa acara yang sangat fenomenal. Hari ini kita masih di Taman Kenjaran mengambil gambar hari ini. Jadi kita ngobrol-ngobrol lagi lah sama Mas Arifin yang selalu setia. Jadi ngobrol pada sore hari ini saya mau ngobrol tentang masalah Gusmi lah. Tetap masalah Gusmi. Saya sangat penasaran juga. Banyak cerita-cerita yang perlu kita bahas lah, Mas. Perlu kita obrolkan biar kita salah paham, gagal paham kan. Jadi saya juga pernah mendengar cerita masalah Gusmi sama siapa yang dari Jember itu, Mas? Romo Yai Sidik. Romo Yai Sidik. Kan itu ada cerita-cerita yang sangat menarik. Itu bagaimana, Mas? Bisa sampai ceritakan sedikit lah biar kita kan disebutkan banyak cerita-cerita yang sangat fenomenal lah. nyeleneh kan kayak gitu. Yang tentang apa itu? Tentang menganggap Gusmi yang tidak apa namanya masalah syariat itu loh, Mas. Oh, nggih. Saya kan pernah mendengar juga itu. Nggih. Jadi biar tambah tahu lah kita, tambah paham saya sendiri bahkan. Nggih. Sebelum Allahyarham Romo Yai Sidik Jember kenal Gusmi kan? Iya. Sebelum Oke. ya, maksudnya sebelum ini kan ceritanya sebelum kenal Gusmi kan. Ini kan pendidikan juga lah bagi kita kan, biar kita memandang orang itu kan dari luarnya aja kan gitu. Sebelah mata lah deh bahasa gampangannya. Iya. Saya juga pernah mendengar kisah itu, Mas. Kisah itu kan sebenarnya kan berawal ketika Allahyarham Romo Yai Sidik Jember Iya. itu ziarah ke Ampel kalau nggak salah itu. Pada saat beliau Romo Yai Sidik beserta rombongan ziarah ke Ampel, di situ entah kebetulan atau hidayah dari Allah, Romo Yai Sidik itu melihat Gusmi dan rombongannya. Kan Gusmi kan terkenal rombongannya kan macam-macam orang kan, macam-macam latar belakang. Istilahnya itu ramai sekali ketika Romo Yai Sidik mengadakan acara tahlil di makam Mbah Sunan Ampel. Setelah ditelisik ternyata grup yang rame-rame itu Gusmi dan rombongannya. Akhirnya Romo Yai Sidik ketika pulang dari ziarah di Ampel itu sowan dateng Romo Yai Hamid Pasuruan Allahyarham. Istilahnya untuk wadul lah, istilahnya kalau dalam bahasa Jawa kan wadul. Istilahnya itu laporan ke Romo Yai Sidik, ke Mbah Hamid Pasuruan. Ketika sudah bertemu dengan Mbah Hamid, akhirnya Romo Yai Sidik kan bercerita gimana Gusmi itu. Gusmi sama rombongannya ketika saya tahlil atau mengadakan ziarah ke Ampel, Gusmi dan rombongannya itu sangat berisik, Mbah Hamid. Gimana menurut jenengan Gusmi itu gimana? Secara syariah kan nggak bener kan? Apalagi dengan latar belakang rombongan Gusmi itu yang macam-macam. Waktu itu sesuai cerita yang saya dapatkan dari guru-guru saya. Waktu itu Mbah Hamid bilang ke Romo Yai Sidik, waduh, kalau menyangkut urusan dengan Gusmi, saya tidak berani, Yai Sidik. Karena Gusmi itu pangkatnya di atas saya.
Nah, Romo Sidik akhirnya kan kaget. Loh, padahal waktu itu Mbah Hamid Pasuruan itu sudah masyhur terkenal kewaliannya di tanah Jawa ini, sudah masyhur sekali. Tapi jauh datang Romo Sidik, Gusmi itu pangkatnya di atas saya. Itu otomatisnya kaget ya Ahmad Sidik kan kaget. Terus akhirnya diperjelas lagi sama Mbah Hamid Pasuruan, begini loh, kalau saya sebagai alim ulama itu mendidik santri-santri yang mengerti ilmu taklim, tata krama, yang mengerti hukum agama, mengerti akidah, mengerti ilmu tauhid. Jadi pekerjaannya ini saya itu lebih mudah daripada Gusmi. Tapi Gusmi yang dididik dengan latar belakang yang macam-macam, ada preman, ada berandalan, ada pelacur, ada yang macam-macam. Lah, dawuh Mbah Hamid datang Romo Yai Ahmad Sidik. Lah saya itu tidak mampu kalau didik yang seperti Gusmi, makanya pangkatnya Gusmi di atas saya. Kan gitu. Nah, mendapat jawaban dari Romo Yai Ahmad Sidik, mendapat jawaban dari Mbah Hamid Pasuruan, kalau itu masih penasaran, hingga di suatu waktu menyempatkan sowan datang Romo Yai Jazuli langsung ke di Ploso, Ploso. Dan alhamdulillah waktu itu bisa bertemu, istilahnya kan bisa bertemu dengan Romo Jazuli, terus mengutarakan seperti yang diutarakan datang Yai Hamid. Nah, ternyata apa jawaban Romo Jazuli pada Mbah Ahmad Sidik? Waduh, kalau Gusmi ini saya tidak bisa ngomong apa-apa, karena menurut para alim ulama, yai-yai khos yang sepuh-sepuh, saya disuruh biarin. Untuk Gusmi biarin, terserah apa yang dilakukan, biarin saja. Nah, otomatis dari jawaban Romo Jazuli kepada Yai Ahmad Sidik membuat Romo Yai Sidik semakin penasaran, Mas. Jadi di situ terus. Nggih, tadi semakin penasaran, ingin menyelidiki. Kan Romo Yai Ahmad Sidik kan alim alama, Mas. Berarti bukan orang sembarangan. Akhirnya suatu saat Romo Yai Sidik beberapa kesempatan tidak bisa bertemu dengan Gusmi, hingga pada suatu saat di makam Tambak, ketika Romo Yai Sidik ziarah ke makam Tambak, nah ada jodoh bertemu dengan Gusmi. Nah ceritanya kan mulai di situ. Nah, setelah bertemu dengan Gusmi ini kesempatan langsung bertanya. Secara sama-sama alim ulama, kan bisa sama-sama alim alama, akhirnya istilahnya mutolaah, kalau dalam dunia pesantren namanya mutolaah ilmu, bisa tanya jawab masalah ilmu. Dan disitulah Romo Yai Ahmad Sidik baru mengetahui siapa sebenarnya Gusmi itu. Bahkan hal yang luar biasa sekali, dengan kealiman Romo Yai Sidik ketika ziarah ke makam wali-wali, belum pernah mengalami ketika diajak Gusmi ziarah di makam Tambak ini. Jadi ada hal-hal yang sangat kalau bahasa umumnya nggak wajar lah. Tapi kan di situ kan udah akhirnya kan udah terbiasa nih bagi Gusmi kan. Anugerah Allah lah, istilah hidayah Allah. Dan disitulah mulai pertama kali jadi wasilah dari Gusmi, Romo Yai Ahmad Sidik buka basirohnya, penglihatannya ketika ziarah ke makam Tambak. Kan di situ kan ada 3 makam aulia sepuh di situ, Mas. Ketika ziarah di situ, di karomah Gusmi, Romo Yai Ahmad Sidik bisa bertemu dengan aulia yang secara syariah sudah seto tadi. Baru pertama kali ziarah kemana-mana, baru lewat basiroh di karomah Gusmi bisa menyaksikan istilahnya mertamu ketemu yang ditamui, Mas. Jadi baru disitulah
Mbah Yai Ahmad Siddiq niku percaya ke kewaliannya. Nggih, kan sudah menyaksikan sendiri. Karena kenapa? Sangat wajar bagi seorang beliau Romo Yai Ahmad Siddiq itu alim alama. Bahkan beliau juga hafizul Quran. Jadi nggak mungkin Mas percaya orang begitu saja kan nggak mungkin. Iya. Nggak mungkin. Setelah mengalami pengalaman yang luar biasa itu, istilahnya dibuka basirohnya sama Gusmi, disitulah Romo Yai Ahmad Siddiq baru sadar makom kewalian Gusmi. Dan sejak saat itu bahkan beliau, saya lupa, putra beliau, putra Yai Ahmad Siddiq malah mendapat tugas khusus dari Romo Yai Ahmad Siddiq. Mulai saat ini kemanapun Gusmi pergi, sampean kawal, ikuti Gusmi. Kemana saja Gusmi, ikuti Gusmi, dan niatilah belajar sama Gusmi. Jadi tetap di situ menyuruh mengawal itu tetap intinya ke dalam pelajaran apa jenenge memposisikan anaknya itu tetap belajar kemanusiaan juga Mas ya. Nggih. Dan hikmah dari cerita antara Romo Yai Siddiq dengan Gusmi di sini Mas sebenarnya adalah janganlah menilai seseorang itu dari covernya, dari pakaiannya, dari istilahnya macaknya istilahnya. Jadi Sebelum benar-benar kenal dengan orang tersebut. ya kadang-kadang kita kan banyak kecelik lah ya, bahasa orang Jawa ini kecelik. Jadi kadang-kadang penglihatan kita sekedar melihat dari luarnya aja kan gitu Mas. Kita melihat orang ini latar belakangnya latar belakangnya kan kayak gitu lah kebanyakan. Jadi makanya saya ingin bertanya, itu kan bisa mengambil hikmah dari situ kan. Buat saya pribadi, jadi kita sebagai manusia nih, jangan memandang manusia lain itu dengan mata kita yang banyak salahnya lah kan kayak gitu. Dari cerita hikmah ini Mas dapat kita ambil ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita adalah masalah jangan sekali-sekali kita terhadap siapapun, apalagi orang yang belum kita kenal, suudzon kepada orang tersebut. Jadi sebelum benar-benar kenal orang itu tadi. Jadi untuk ke arah sana kan kita jangan membuat hati kita suudzon kepada orang lain lah, intinya kan kayak gitu. Jadi dari cerita hikmah itu tadi yang perlu kita ambilkan di situ. Jadi itu yang sebenarnya yang ingin saya tanyakan kan, hikmahnya itu tadi Mas, dari cerita ini kan. Jadi minimal kan dari cerita ini saya juga paham, sedikit paham. Sajanya banyak cerita-cerita yang dari satu sisi ini ke sisi yang lain kan masih banyak tentang, malah saya pernah dengar kayak Gusmi sama siapa Kiai Haji Abdurrahman Wahid juga kan, itu kan banyak cerita itu. Cuman untuk kali ini saya cuman satu pertanyaan itu tadi, cuman saya udah sedikit mengerti lah hikmah dari cerita itu tadi. Maka poin dari cerita hikmah dari Romo Yai Ahmad Siddiq dan Allahyarham Kiai Hamim Jazuli Gusmi, poin yang bisa kita ambil adalah jangan sekali-kali suudzon terhadap siapapun sebelum kita benar-benar mengenal orang itu. Jangan sampai kita menghakimi apapun yang dilakukan orang tersebut. Yang dikhawatirkan adalah jangan-jangan orang yang kita suudzon adalah wali Allah. Nah, itu yang kita paling terpenting kan di situ. Jadi dari cerita itu tadi kan sudah dapat inti. Ilmunya adalah jangan sekali-sekali jangan suudzon, dan yang bisa kita istiqomai adalah kita belajar husnudzon kepada siapapun. Jadi kemungkinan besar salah satu istiqomahan juga yang bisa ngambil hikmah di situ. Jadi untuk kali ini walaupun sedikit tapi kita lebih padat lah ini cerita ini. Jadi cukup sekian lah dulu. Jadi ngambil satu-satu hikmah yang sangat luar biasa dari cerita-ceritanya kan gitu. Jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu, kita sambung lain waktu.
Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.